mendarat lagi cuan dari aplikasinya. Baru 5 menit ngajuin, tiba-tiba langsung di ACC juga dan uangnya langsung masuk ke rekening tanpa menunggu lama dan hanya 3 detik saja. Untuk di aplikasi ini siapa saja bisa meminjam, mau pengguna baru, pengguna lama, dan pastinya tanpa jaminan dan tanpa banyak dokumen. Dan lumayan untuk cuannya bisa buat pengajuan berkali-kali. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir. Dan ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani, dan ya buat kalian jangan lupa juga untuk sering berolahraga serta konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada masuk ke rekening atau mungkin udah pada nggak mampu lagi duit kalian masuk ke rekening akibat udah kebanyakan atau gimana ya cuy? Dan pastinya untuk di aplikasi ini tanpa jaminan dan juga tanpa biaya bunga yang tinggi banget ya. Karena dia sudah legal OJK serta kalian bisa mengajukan berkali-kali di aplikasi ini. Yang penting kalian mempunyai histori pembayaran yang bagus, itu pasti akan cepat banget ya. Apalagi akun lama. Kalau akun lama itu waduh, nggak usah ditanya deh. Pasti setelah kalian ngajuin langsung lumer biasanya ya, dan langsung masuk ya. Untuk pengguna akun baru gimana bang? Kalau akun baru ya 50-50 ya cuy, bisa cair, bisa juga di auto, namun jangan patah semangat. Kalau di auto ajukan lagi pasti juga akan nyantol kok ya, karena memang saat ini juga lagi gacor banget nih aplikasinya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 1.200.000 ya. Dan kalian bisa lihat di sini yang masuk ke rekening gue adalah sekitaran 1,1 ya. Karena memang peminjaman yang gue dapetin itu 1,1 dan pengembaliannya 1,2. Dan untuk di aplikasi ini biaya bunganya sangat murah banget, apalagi di sini tenornya 1 bulanan ya cuy. Buat yang ingin mengincar tenor tinggi bisa juga, karena rata-rata yang sudah berkali-kali meminjam itu biasanya dapat 2 bulan, 3 bulan, dan juga peminjamannya juga limitnya tinggi banget. Namun disesuaikan juga, kalau limit kecil seperti ini mah maksimal 1 bulanan doang ya cuy. Beda halnya kalau misalkan kalian meminjam dan dicairkan dengan 2 juta, 3 juta, itu akan naik lagi cuy ya. Dan pastinya buat yang masih pemula, yang masih perdana kali ingin mengajukan, ajukan saja dulu di peminjaman ataupun limit yang sesuai ya cuy. Jangan kalian masih perdana terus kalian ngajuin di limit 5 juta atau 6 juta. Waduh, itu biasanya sulit banget ya cuy untuk di ACC. Makanya ya stuck aja dulu di 1 jutaan atau 1,5 ya. Nanti juga kalau misalkan di auto baru kalian turunin ya. Nah, dan di aplikasi ini yang gua harus bayarin 1.208.000 ya, karena ada biaya administrasi juga. Dan ini sudah murah banget ya, karena ya sudah masuk dalam OJK juga, dan pastinya orang-orang pada kenal dengan aplikasi ini. Buat yang sudah lama meminjol pasti udah tahu ya untuk aplikasi ini. Namun beberapa mingguan kemarin itu agak sedikit lemot untuk pencairannya ya, gua nggak tahu kenapa. Dan saat ini baru gacor lagi sih aplikasinya ya, karena memang juga saat ini banyak pinjol-pinjol legal itu yang pencairan gila-gilaan ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Ini teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah atau yang sering disebut Danrup. Dan untuk aplikasi ini gua lupa kode OTP-nya apa ya. Jadi buat yang bertanya, bang kode OTP-nya apa bang? Nah kalau ini gue lupa, soalnya udah lama banget ada di aplikasi ini, dan juga akunnya juga udah lama ya. Terakhir meminjam di aplikasi ini itu
itu sekitaran bulan lalu ya cuy, dan itu pun juga hanya dikit untuk pencairannya ya. Nah baru sekali ini mengajukan lagi, dan aplikasi ini setahu gua nggak ada aplikasi startupnya ya. Namun kalau kalian tahu bisa ketikkan aja di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita gaskan juga ya. Dan rata-rata sih kalau orang selesai meminjam terus dicairkan itu pasti pada cari aplikasi saudaranya ya. Dan nggak nentu sih, kadang langsung cair juga, namun kadang juga ya nggak hoki, kadang di auto, kadang digantung, dan lain-lain ya. Namun rata-rata memang kalau sudah cair di aplikasi satu, itu pasti pada cari aplikasi seatap ataupun saudaranya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Dana Rupiah Pinjaman Uang Cepat ya. Dan di sini ada updatean terbarunya ya cuy. Dan di sini gue baru update lagi, soalnya nanti untuk pengajuan kembali itu wajib diupdate ya. Takutnya nanti ada bug yang bisa membuat kita di auto. Karena ya kalau sistem yang membuat kita auto itu, mau akun kalian sebagus apapun, mau riwayat pembayaran kalian bagus, kemudian mau skor kredit kalian tinggi, itu tetap aja di auto ya. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa dapetin melalui Google Play Store aja, tinggal kalian ketikkan nama aplikasinya dan langsung download ya. Dan aplikasi ini juga sudah legal OJK, kalian bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Di situ sudah ada lengkap dan dia sudah berizin ya. Jadi artinya untuk aplikasi ini dia nggak perlu perpanjang lagi untuk izin aplikasinya, dan sudah paten ya cuy. Beda halnya dengan aplikasi yang terdaftar di OJK. Kalau terdaftar di OJK itu dia harus memperpanjang izinnya tiap tahun ya cuy. Kalau yang berizin itu udah paten ya. Nah untuk aplikasi ini dia dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi. Nah jadi ini yang mendeveloperi aplikasinya. Dan satu lagi buat yang pengen ngajuin, pastikan di handphone Android aja cuy. Soalnya kalau kalian mengajukan di handphone iPhone, itu kayaknya nggak ada ya di App Store. Nanti kalian bisa cek aja dulu ya cuy, siapa tahu udah ada ya. Nah ini update terakhirnya 10 Februari 2022. Kemudian untuk jumlah downloadnya 5 juta download, kemudian ratingnya 4,0 dan ulasan 305.000 ulasan ya. Nah di sini kalian bisa lihat semuanya. Untuk brosurnya lumayan menarik ya. Nah, di sini untuk brosurnya pinjaman fleksibel hingga 25 juta rupiah, maksimal ini 25 juta rupiah. Akan tetapi itu jarang banget orang yang dapat peminjaman seperti itu ya. Walaupun kalian sudah 2 kali mengajukan, itu belum tentu bisa dapat limit seperti ini ya cuy. Nah, setelah itu pencairannya cepat, ini kurang dari 15 menit ya. Kalau lama biasanya itu akibat banyaknya pencairan ya, ataupun banyaknya pengajuan yang menumpuk ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasinya sudah aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap privasi kalian, dan sudah berizin OJK serta ada nomor registrasinya juga ya cuy. Nah, dia juga bagian dari AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Nah, kemudian di sini prosesnya cepat, verifikasi hanya 10 menit, dan ini nanti kalian akan ditinjau oleh tim auditnya melalui telepon ya. Entah itu teleponnya di Kondar 1, Kondar 2 ataupun Nopeng, gua nggak tahu ya, soalnya random. Nah, selanjutnya di sini pelunasannya mudah, bisa melalui bank yang bermitra dengan aplikasinya, dan selanjutnya di sini customer service siap melayani masalah Anda. Selanjutnya lagi apa lagi nih cuy? Untuk aplikasinya rating dan ulasan ini kalian bisa lihat. Buat yang masih pemula, masih pertama ingin meminjam, baiknya kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, biar kalian paham bener ya, sehingga kalian juga bisa jadikan pembanding ataupun bahan acuan kalian sebelum meminjam di aplikasi ini. Karena saat ini memang banyak banget aplikasi pinjol legal yang udah gede dan ramai pencairan ya, jadi ya bisa kalian pilih-pilih dulu. Selanjutnya di sini untuk detail aplikasinya kita lihat ya cuy. Nah di sini peminjamannya itu mulai dari 25 juta rupiah, tenor peminjaman 91 hari hingga 180 hari, maksimal APR-nya 10,5% per tahun, dan di sini ada nomor registrasinya cuy ya. Kemudian di sini kalian bisa baca semuanya. Untuk keunggulannya di sini tanpa jaminan, batas usia peminjaman itu 18 hingga dengan 55 tahun ya, dan hanya menunjukkan KTP bisa sudah kalian untuk mengajukan ya. Entah itu KTP biasa atau KTP elektronik, bisa dua-duanya cuy. Untuk nominal peminjamannya mulai dari 400.000 hingga dengan 25 juta, durasinya bervariasi disesuaikan dengan peminjaman kalian. Dan di sini apalagi nih cuy, yang jelas udah aman dan terpercaya, karena dia juga kalau nggak salah ini memakai ISO 27001 ya, yaitu sertifikasi keamanan data yang berstandar internasional kalau gua nggak salah. Nah oke, selanjutnya di sini ada kontak
hotline CS-nya ya. Jadi dia terbagi dua, ada yang khusus peminjaman, ada yang khusus pendanaan. Untuk jam kerjanya Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Untuk emailnya di sini ada websitenya dan juga sosial media jika lo ingin bertanya. Oke, selanjutnya di sini untuk aplikasinya dia dirilis sejak 15 Oktober 2017. Jadi memang udah lama banget dan seumuran sama aplikasi KP kalau gua nggak salah. Kemudian Rucep juga ya, dan beberapa aplikasi pinjol lainnya yang udah gede ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman tampilan manual dari aplikasi Danrup ya, Dana Rupiah. Dan untuk tampilannya gua nggak tahu yang versi terbarunya apakah tetap sama atau gimana. Dan ini masih loading. Oh iya cuy, ternyata masih tetap sama aja ya. Tapi kayaknya ada yang berubah deh ya cuy. Nah ini kalian bisa lihat untuk peminjamannya hanya gini doang ya cuy. Jadi ya tinggal kalian tekan dapatin limit untuk pengguna baru, dan di sini ada komisi saya juga ya. Nah ini komisi yang gua dapetin pada saat registrasi yaitu 5.000. Gua nggak tahu ini 5.000 untuk apa, kayaknya untuk pengajuan atau penukaran hadiah. Oh bisa ya cuy, ini untuk penukaran hadiah ya. Dan selanjutnya di sini kalau nggak salah kita juga bisa mendapatkan uang ya hanya dengan absen ya. Jadi di sini kita absen per harinya ya. Nah ini namun kalian bisa baca saja kalau kalian mau bermain. Namun kalian bisa lanjutkan saja baca syarat dan ketentuannya. Di sini kita tekan dapatkan limit dulu ya. Nah di sini yang harus pertama kali kita masukkan yaitu harus memverifikasi informasi KTP kalian terlebih dahulu untuk pengumpulan datanya ya cuy. Nah di sini masih loading dan ya kita harus melakukan verifikasi. Ini mulai dari 0% sampai 100 ya. Nah di sini karena harus mengisikan data pribadi, jadi nanti kalian bisa lanjutkan saja. Untuk pengisiannya sama aja seperti aplikasi pinjol pada umumnya, dan kalau kalian mau lihat pengisiannya bisa di video saya sebelumnya, soalnya gue udah pernah bahas juga aplikasi ini sebelumnya. Dan yang paling menentukan adalah pada saat verifikasi KTP ini cuy ya. Di sini paling banyak orang gagal ya. Soalnya mereka ya menganggap remeh doang untuk diverifikasi wajah. Jadi saran gue sih kalian harus mengikuti semua tips dari aplikasi ini untuk proses verifikasi wajah. Karena memang aplikasi ini terkenal ketat ya dalam verifikasi wajah serta verifikasi data KTP. Kalau yang salah di bagian tersebut, otomatis pasti akan langsung di-auto, nggak menunggu lama setelah kalian mengajukan ya. Dan kalau kalian masih bingung bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP, dan situ gue udah jabarin yang lengkap ya. Nah oke, untuk tips dan trik dari aplikasi ini ya bebas sih ya cuy, nggak ada tips dan trik yang khusus, soalnya juga aplikasi ini gacor banget. Namun saran gue sih kalau misalkan kalian di auto, ajukan lagi, dan pastinya ajukan di aplikasi ini saja dulu cuy, jangan berpindah-pindah aplikasi, fokus dulu di aplikasi ini ya. Kalau misalkan kalian mengajukan dengan data fresh terus di auto ya itu wajar cuy ya, karena memang belum punya riwayat peminjaman dan akun baru, itu memang rentan banget untuk di ACC. Namun ajukan lagi ya cuy. Semakin banyak kalian mengajukan, itu kesempatan kalian untuk di ACC semakin besar juga ya cuy. Karena kalau di pinjol mah ya gitu aja sih cuy, ACC ataupun di auto ya. Kalau di pinjol yang legal, kalau di pinjol ilegal kadang ada di ACC, kadang di auto, kadang digantung ya. Tetapi kalau di aplikasi ini pasti kok tetap dicairkan ya. Nanti kalian tinggal hubungi aja customer service-nya ya.